Bayangkan kalau Indonesia hari ini bukan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Bayangkan kalau kita memiliki kemajuan seperti Jepang, ekonomi kuat, teknologi mutakhir, masyarakat yang sangat disiplin. Seperti Eropa pada masa keemasannya, penguasa dunia, pusat ilmu pengetahuan dan inovasi. Atau seperti China saat ini, raksasa ekonomi global, infrastruktur yang mengagumkan. Semua pencapaian luar biasa itu mereka raih di tengah budaya dan sistem yang berbeda, tanpa Islam sebagai agama mayoritas di sana. Sementara kita, negara dengan populasi Muslim terbanyak di planet ini, setelah lebih dari 7 abad perjalanan Islam di Nusantara, di mana agama ini akhirnya menjadi mayoritas yang mendominasi, di mana posisi kita sekarang di panggung dunia. Apakah mungkin kita akan berada di tempat yang jauh lebih tinggi jika sejarah mengambil jalur lain sejak abad ke-13? Di akhir abad ke-13, ketika pedagang Muslim dari Gujarat dan Persia mulai merapat ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara, sebuah gelombang perubahan diam-diam mengalir ke daratan. Secara historis, Islam tiba melalui jalur perdagangan damai, menyusup ke kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai pada 1297, yang menjadi kesultanan pertama di wilayah ini. Namun bayangkan skenario di mana gelombang itu tak pernah menyentuh pantai. Tidak ada pedagang Arab yang membawa ajaran baru, tidak ada konversi elit kerajaan yang memicu runtuhnya Majapahit. Nusantara tetap setia pada warisan Hindu-Buddha yang agung, sejak kejayaan Sriwijaya hingga puncak Majapahit dengan animisme lokal sebagai akar budaya yang dalam dan tak tergoyahkan. Pada abad ke-14 hingga 15, Majapahit, kekaisaran maritim yang megah, mungkin akan memperpanjang umurnya tanpa tekanan internal dari Kesultanan Pesisir Muslim. Di bawah bayang candi-candi batu yang menjulang, perdagangan rempah dari Maluku hingga Malaya tetap mengalir deras, tapi tanpa perekat ideologis yang menyatukan suku-suku lintas pulau. Kerajaan-kerajaan ini terfragmentasi oleh rivalitas etnis dan dinasti, menjadi mangsa empuk bagi kekuatan asing yang mulai mengintai. Portugis tiba pada 1511, merebut Malaka dengan relatif mudah, tanpa perlawanan sengit dari kesultanan seperti Aceh atau Demak yang historisnya didorong oleh semangat jihad. Misionaris Katolik dengan semangat penaklukan spiritual mulai mengkonversi elit Hindu-Buddha di pesisir, mirip nasib Filipina yang jatuh ke tangan Spanyol dan dipaksa memeluk Kristen. Maluku, sumber kekayaan rempah, mungkin telah menjadi koloni permanen Eropa lebih awal, dengan penduduknya terbelah antara animisme pedalaman dan Kristen baru yang dipaksakan. Memasuki abad ke-17 dan 18, kedatangan VOC Belanda membawa era kegelapan yang lebih dalam. Di dunia nyata, perlawanan seperti Perang Aceh 1873 hingga 1914 atau Perang Diponegoro 1825 hingga 1830 menjadi simbol ketahanan, di mana ulama dan semangat perang suci menyatukan rakyat melawan penindasan kolonial. Tanpa Islam, perlawanan itu kehilangan inti ideologisnya. Tidak ada fatwa jihad yang membakar massa-massa, tidak ada pesantren sebagai pusat organisasi bawah tanah. Belanda dengan strategi Divide et Impera yang licik lebih mudah memecah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah rapuh. Mirip nasib India di bawah Inggris. Misionaris Protestan mengalir masuk, mengubah pesisir Jawa dan Sumatera menjadi benteng Kristen, sementara Bali dan pedalaman tetap mempertahankan ritual Hindu kuno dalam isolasi yang semakin menyempit. Nusantara bukan lagi mozaik kesatuan, melainkan pecahan-pecahan wilayah yang dikuasai asing, dengan konflik suku yang berkobar tanpa perekat agama mayoritas. Pada abad ke-19 hingga awal 20, fragmentasi ini mencapai puncaknya, di mana sejarah nyata melihat Islam sebagai katalis nasionalisme, seperti resolusi Jihad NU pada 1945 yang memobilisasi jutaan melawan sekutu dan Belanda, skenario tanpa Islam meninggalkan kekosongan. Kemerdekaan mungkin tertunda puluhan tahun, atau bahkan tak pernah terjadi dalam bentuk satu negara kesatuan. Bayangkan Republik Jawa yang sekuler tapi lemah, Federasi Kristen di timur yang tergantung pada Portugal atau Spanyol, dan Bali sebagai kerajaan Hindu independen yang terisolasi. Pendidikan dan administrasi kolonial Belanda mendominasi, mencetak elit yang lebih berorientasi barat, tapi tanpa identitas bersama yang kuat, konflik suku dan agama antara Hindu, Buddha, Kristen, dan animisme mungkin meletus lebih ganas, mirip Sri Lanka atau Myanmar modern. Di era pasca Perang Dunia, bayangkan Nusantara hipotetis ini tetap bersatu, tapi bukan sebagai Indonesia merdeka. Seluruh kepulauan menjadi satu entitas administratif besar, Hindia Belanda yang kokoh, permanen, dan sepenuhnya berada di bawah kontrol Belanda. Tanpa Islam sebagai perekat yang menyatukan rakyat lintas pulau dan suku, kolonialisme berjalan mulus. Perlawanan terkoordinasi yang dahsyat pun tak pernah muncul. Kemerdekaan
bisa tertunda puluhan bahkan ratusan tahun atau muncul dalam bentuk yang sangat berbeda. Mungkin dominion semi-merdeka, seperti Kanada bagi Inggris, atau tetap koloni hingga abad ke-21. Ekonomi tetap bergantung pada pertanian dan eksploitasi rempah, sementara reformasi nasionalisme dari kompromi Pancasila tak pernah lahir. Budaya tetap hidup dan kaya, wayang murni mitologis, bahasa Nusantara mempertahankan akar lokal meski menyerap sedikit pengaruh asing. Tapi semua keindahan itu dibayar mahal, kedaulatan hilang, wilayah luas tetap di bawah bendera asing, rakyat mudah dipengaruhi kekuatan Eropa, dan bangsa ini mungkin tak pernah bangkit sebagai kekuatan global independen. Dalam bayangan sejarah alternatif ini, Nusantara menjadi pengingat pahit. Satu agama, meski awalnya pendatang, ternyata menjadi pilar tak tergantikan dalam meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang berdaulat. Demikianlah bayang-bayang sebuah sejarah alternatif, Nusantara yang mungkin tetap Hindu-Buddha di akar budayanya, namun bersatu dalam satu wilayah luas di bawah nama Hindia Belanda yang lebih kokoh dan permanen. Ini bukan untuk menyesali apa yang telah ada, melainkan untuk menyadari betapa rapuhnya perjalanan sebuah bangsa menuju kedaulatan. Satu gelombang kecil di abad ke-13, kedatangan Islam melalui pedagang damai telah menjadi perekat yang menyatukan perlawanan lintas pulau, membakar semangat kemerdekaan, dan akhirnya melahirkan Indonesia sebagai negara berdaulat yang kita kenal hari ini. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap realitas masa kini. Di era modern, ada oknum yang mengatasnamakan Islam, entah ulama, habib atau tokoh agama, yang perilakunya justru menyimpang jauh dari ajaran kasih sayang, toleransi, dan keadilan yang menjadi inti Islam Nusantara. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, hasutan kebencian, atau sikap eksklusif yang memecah belah seringkali datang dari mereka yang seharusnya menjadi teladan. Indonesia tetap membutuhkan Islam, bukan Islam yang kaku dan literal, melainkan Islam yang berliterasi tinggi, mampu berdialog dengan zaman, merangkul keberagaman bangsa, dan setia pada nilai-nilai Pancasila dan tradisi toleransi warisan Wali Songo. Kita membutuhkan pandangan yang lebih luas, kritis dan inklusif, agar agama ini terus menjadi perekat persatuan, bukan pemantik perpecahan. Sejarah tidak memberi kita pilihan bagaimana jika. Yang ada hanyalah realitas yang kita warisi, dan tanggung jawab untuk terus memperbaikinya demi Indonesia yang lebih adil, maju, dan utuh. Bagaimana pendapat Anda? Apakah peran Islam dalam membentuk persatuan dan kemerdekaan kita lebih besar dari yang sering kita sadari? Ataukah kita perlu mereformasi cara kita memahami dan menjalankan agama di era modern? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan tenang, saling menghormati, dan berbasis akal sehat dan fakta sejarah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di refleksi sejarah berikutnya.